Salam Baku Dapa. Kita jumpa kembali dalam program acara Harmoni Kasih. Harmoni dalam pujian dan kasih dari Bapa di sorga. Saya, Gustaf Sanger, akan membawa saudara dalam program acara yang sangat memberkati dan menginspirasi hidup Anda. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Ku percaya Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kau sembuhkan dan pulihkan. Sungguh ku percaya tiada yang
if I told you Jesus came to abolish religion? What if I told you voting Republican really wasn't his mission? What if I told you Republican doesn't automatically mean Christian, and just because you call some people blind doesn't automatically give you vision? I mean, if religion is so great, why has it started so many wars? Why does it build huge churches but fails to feed the poor? Tell single moms God doesn't love them if they've ever had a divorce, but in the Old Testament, God actually calls religious people whores. Religion might preach grace, but another thing they practice. Tend to ridicule God's people. They did it to John the Baptist. They can't fix their problems, and so they just mask it, not realizing religion's like spraying perfume on a casket. See, the problem with religion is it never gets to the core. It's just behavior modification, like a long list of chores. Like, let's dress up the outside, make it look nice and neat. But it's funny, that's what they used to do to mummies while the corpse rots underneath. Now, I ain't judging, I'm just saying, quit putting on a fake look. Because there's a problem if people only know that you're a Christian by your Facebook. I mean, in every other aspect of life, you know that logic's unworthy. It's like saying you play for the Lakers just because you bought a jersey. See, this was me too, but no one seemed to be on to me. Acting like a church kid while addicted to pornography. See, on Sunday I'd go to church, but Saturday getting faded, acting if I was simply created to just have sex and get wasted. See, I spent my whole life building this facade of neatness, but now that I know Jesus, I boast in my weakness. Because if grace is water, then the church should be an ocean. It's not a museum for good people, it's a hospital for the broken. Which means I don't have to hide my failure, I don't have to hide my sin. Because it doesn't depend on me, it depends on Him. See, because when I was God's enemy, and certainly not a fan, He looked down and said, I want that man. Which is why Jesus hated religion, and for it He called them fools. Don't you see so much better than just following some rules? Now let me clarify. I love the church, I love the Bible, and yes, I believe in sin. But if Jesus came to your church, would they actually let Him in? See, remember He was called a glutton and a drunkard by religious men. But the Son of God never supports self-righteousness, not now, not then. Now back to the point, one thing is vital to mention. How Jesus and religion are on opposite spectrums. See, one's the work of God, but one's a man-made invention. See, one is the cure, but the other's the infection. See, because religion says do, Jesus says done. Religion says slave, Jesus says son. Religion puts you in bondage, while Jesus sets you free. Religion makes you blind, but Jesus makes you see. And that's why religion and Jesus are two different clans. Religion is man searching for God, Christianity is God searching for man. Which is why salvation is freely mine, and forgiveness is my own. Not based on my merits, but Jesus' obedience alone. Because He took the crown of thorns and the blood dripped down His face. He took what we all deserved. I guess that's why you call it grace. And while being murdered, He yelled, Father, forgive them. They know not what they do. Because when He was dangling on that cross, He was thinking of you. And He absorbed all your sin, and He buried it in the tomb, which is why I'm kneeling at the cross saying, come on, there's room. So for religion, no, I hate it. In fact, I literally resent it. Because when Jesus said, it is finished, I believe He meant it. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil, kau yang
Janganlah ragu, Tuhan mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Sebab kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, kau yang atur
Kali ini kita akan membahas salah satu definisi kata yang sangat dicari, tapi kata ini juga kadang menjadi kontradiksi bagi banyak orang. Karena kata ini juga membingungkan sekaligus menjadi jawaban bagi banyak orang. Karena kata hari ini yang saya mau definisikan adalah kata bahagia. Satu pertanyaan penting dalam hidup kita, kalau Anda disuruh memilih, Anda memilih bahagia atau berhasil? Saya percaya beberapa dari Anda mungkin akan berkata, saya milih berhasil. Kalau nggak bahagia? Atau Anda mungkin menjawab, saya memilih bahagia. Kalau nggak berhasil? Kalau seandainya kita diperhadapkan pada pilihan hanya bahagia atau berhasil, kira-kira Anda akan menjawab apa? Ingat, definisi yang benar membawa Anda kepada tujuan dan harapan yang benar. Tapi definisi yang salah membawa Anda pada tujuan dan harapan yang salah. Ada satu kabar gembira buat Anda. Kalau disuruh memilih, Anda pasti bingung. Karena ada orang bahagia, tapi kelihatannya nggak berhasil. Tapi ada orang yang berhasil, tapi juga nggak bahagia. Apa sih definisi bahagia? Bahagia itu adalah apa yang kita rasakan. Tapi berhasil, apa yang orang lihat dari hidup kita. Saya ulang lagi, bahagia itu apa yang kita rasakan. Tapi berhasil, apa yang orang lihat dalam hidup kita. Saya nggak tahu, Anda lebih peduli apa yang orang lihat atau apa yang Anda rasakan. Kalau Anda lebih peduli apa yang orang lihat, maka Anda akan mengejar keberhasilan sekalipun Anda nggak bahagia. Tapi kalau Anda peduli apa yang Anda rasakan, saya percaya Anda akan fokus pada apa yang Anda rasakan. Dan Anda bahagia, masalah berhasil itu apa kata orang. Karena nggak ada ukuran berhasil. Anda punya mobil 5, ada yang punya 10. Siapa yang lebih berhasil? Nggak ada ukuran. Anda punya duit 1 triliun, ada yang punya 5 triliun. Siapa yang lebih berhasil? Nggak ada ukuran. Itu sebabnya ada satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Ada satu kebenaran yang akan saya bacakan buat Anda semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kata kuncinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada dua kata yang sekaligus dipakai, yaitu kata bahagia dan kata berhasil. Menariknya di Mazmur 1 ini, kata yang pertama dipakai bukan kata berhasil, tapi kata bahagia. Itu sebabnya dikatakan berbahagialah. Tapi ditutup dengan sebuah kata yang sangat kuat, yaitu berhasil. Ada kabar gembira buat Anda. Tuhan bukan hanya ingin Anda bahagia, Tuhan bukan hanya ingin Anda berhasil, tapi Tuhan ingin kita bahagia dan berhasil. Itu sebabnya, percayalah satu hal, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka kita akan bahagia dan berhasil dalam hidup Anda. Kejarlah kebahagiaan, keberhasilan akan mengikuti Anda. Tuhan memberkati. Sebab Allah itu kasih, dan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Baku-baku baik, baku-baku sayang. Saya Gustaf Sanger, Tuhan Yesus memberkati.